Terakhir apa? Udah sejam ya dulu. Awal dulu. Set. Ya, oke. Mohon maaf terlambat ya karena tadi saya baru selesai ngajar. Ya. Scene 2, take 1. Action guru. Action. Ya, nama saya Muhammad Nadir. Asalnya saya lahir di Banyuwangi, ya, tapi besarnya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kalau tanggal lahirnya itu 3 Januari 1996 dan itu belum 1 tahun udah pindah ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jadi dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah S1 itu di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Itu asal. Oh ya, pekerjaan saya adalah seorang guru. Kalau sekarang guru di SMA ABBS Surakarta. Udah sekitar hampir 3 tahun. Nah, ini kenapa memutuskan jadi guru? Ini yang cukup panjang ceritanya ya. Jadi sebetulnya dari awal sekolah ya, SMP, SMA itu belum ada kepikiran untuk menjadi seorang guru ya. Dulu tuh pengennya ini jadi detektif karena yang dari kecil tuh emang suka menyelesaikan teka-teki gitu ya. Cuman ya nggak tahu nih kalau mau jadi detektif itu kemana. Ya, oke, jadi akhirnya karena suka juga dengan matematika ya, kan matematika tuh banyak tuh soal yang teka-teki. Akhirnya ya udah ketika lulus kuliah itu memutuskan untuk jadi atau kuliah di jurusan matematika. Ternyata di perkuliahan ini ya, di S1 tempat Mister di Universitas Palangkaraya itu ternyata saya masuknya di jurusan pendidikan matematika, di mana nanti ketika lulus itu ternyata harus menjadi seorang guru matematika. Karena sebetulnya ada jurusan matematika yang murni dan ada jurusan yang pendidikan matematika. Nah, saya itu masuknya yang pendidikan matematika. Karena memang sebetulnya tidak ada di sana jurusan yang matematika murni. Ya, akhirnya masuk di pendidikan matematika. Karena saya baru sadar tuh waktu kuliah S1 tuh diajarin ini cara mendidik anak tuh seperti ini loh. Kok ini mana teka-tekinya? Misalkan nggak ada kan itu ya. Mana teka-tekinya kan maunya masuk matematika kan belajar teka-teki kan. Ternyata diajarin ya tadi bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara biar siswa itu paham. Oh, baru sadar ternyata ini jurusan pendidikan matematika di mana nanti lulusnya itu jadi sarjana pendidikan, bukan sarjana sains atau sarjana matematika. Banyakan dari tempat saya kan jurusannya pendidikan matematika tuh, dan saya juga sudah diajarin gimana caranya untuk bisa mengajar dan biar siswa ini paham. Ya udah akhirnya coba deh ikut bimbingan belajar, jadi tentor di situ ya. Akhirnya mendaftarkan diri menjadi salah satu tentor. Oke, dibolehkan karena syaratnya juga harus mahasiswa ya, biar sesuai dengan jurusannya pendidikan matematika. Ya akhirnya singkat cerita akhirnya diterima ya, bisa kerja situ, dikasih siswa untuk bisa di les privat matematika itu adalah murid pertama saya dan itu adalah pertama saya mengajar ya. Baru kepikiran nih ternyata apa sih alasan siswa itu nyari guru privat tuh, apa alasannya? Ternyata banyak alasan. Yang pertama ada yang memang pengen lebih cepat dibanding teman-temannya, ada yang memang karena dia hobi untuk belajar, kemudian ada juga yang karena dia kurang terus orang tuanya minta dia buat les privat. Nah itu yang pertama kali saya dapatkan les itu adalah anak yang kurang di sekolahnya. Anaknya ini di sekolahnya itu peringkatnya bawah terus ya, matematikanya nilainya rendah terus. Wah, agak shock juga nih karena saya belum pernah ada pengalaman mengajar ya, kemudian dikasih anak atau dikasih tanggung jawab lah, kan kita kan bertanggung jawab kan bagaimana biar anak ini bisa naik itu di sekolahnya, paling nggak terbawah lagi lah, paling nggak naik dikit lah. Dan ternyata pertama kali bertemu lo bingung ya, saya bingung ini kenapa dia bisa ini ya, kenapa dia bisa rendah padahal dia punya potensi kayak diajarin ini secara langsung itu bisa dia
materi di sekolahnya saya ajarin secara langsung bisa. Apakah memang sekolahnya ini pinter-pinter? Ternyata nggak juga. Ternyata dia cerita bahwa dia di sekolah itu introvert. Dia nggak bisa bersosial sama teman-temannya. Kalau ada guru menjelaskan katanya dia takut. Nggak mau jawab juga, mau tanya juga takut. Tapi ketika privat sama saya, dia percaya diri untuk tanya, gini segala macam. Oh, baru sadar sebetulnya dia punya potensi yang luar biasa dalam dirinya. Namun yang buat dia gagal adalah tadi dari motivasi belajarnya, psikologisnya ketika di sekolah. Saya lanjutkan, saya harus bisa didik anak ini karena anak ini sebetulnya punya potensi. Sayang banget kalau dia potensinya ini terpendam saja karena dia nggak bisa bersosial di sekolah. Oke, jadi saya usahakan ini kamu harus bisa sampai ujian kamu harus lulus itu. Kayaknya berjalan itu 3 bulan, 4 bulan atau mungkin sampai 5 bulan ya, itu 1 semester. Akhirnya dia kemudian ikut ujian. Udah kemudian saya lagi kuliah, kemudian istirahat nih, jam istirahat ditelepon sama ibunya. Terima kasih ya katanya, terima kasih anak saya sudah menerima nilai hasilnya dan dia masuk 10 besar di kelasnya. Wah, ini langsung meningkat drastis. Dengan itu saya langsung, wah rasanya tuh langsung kayak, lah kita ngajarin orang ya yang awalnya rendah banget, kemudian dia ternyata kita ekspektasinya kayak ya udah penting naik 1 tingkat lah, 2 tingkat lah. Ini dia awalnya rendah banget di sekolahnya, bukan di kelasnya aja tapi di sekolahnya. Terus ketika kita ajar ternyata dia masuk 10 besar itu nilai matematikanya di sekolahnya. Wah, saat itu langsung merasa kayak senang gitu ya. Terus orang tuanya juga mengucapkan terima kasih, kita langsung merasa tersentuh ya. Langsung akhirnya ternyata sebetulnya di Indonesia ini kebanyakan mereka itu sebetulnya punya potensi dalam diri mereka ya, siswa-siswa ini ya, termasuk saya juga. Cuman yang bedanya adalah dia ada yang mau mengeluarkan potensinya, ada yang enggak ya. Banyak alasan kenapa dia nggak mau ngeluarin potensi ya. Pertama karena motivasi belajarnya mungkin, atau mungkin karena minatnya terhadap mungkin guru atau mata pelajarannya. Padahal dia kalau mau memahamin kayak les privat tadi, dia ternyata bisa gitu ya. Jadi akhirnya ya udah saya memutuskan untuk jadi guru karena kita di Indonesia itu pendidikannya dibilang rendah itu bukan karena siswa-siswanya dalam tanda kutip bodoh ya, tapi karena nggak keluarnya potensinya. Gaya belajar saya lebih gimana caranya biar siswa-siswa ini memerhatikan saya. Ya, jadi bagaimana caranya siswa-siswa ini memahami atau mempelajarin apa yang saya, atau benar-benar menangkap lah apa yang saya jelaskan. Jadi saya buat bagaimana pembelajaran ini semenarik mungkin. Ya, saya buat video pembelajaran yang kekinian, kemudian saya buat modul yang menarik, ya modul yang di dalamnya juga ada video. Yang kan biasanya kan lebih senang tuh belajar dari video kan daripada baca buku kan. Kalau sini kan ya pelan-pelan lah dari video, nanti sambil ada dalamnya materi juga, jadi kayak buku di dalamnya ada video gitu. Jadi tidak hanya nonton video tapi juga baca pelan-pelan untuk meningkatkan literasi siswa-siswa itu. Jadi gaya belajar kita lebih ke bagaimana biar siswa ini tertarik gitu ya. Kalau dampak pandemi tentu saja itu ada dampak positif dan dampak negatif ya. Karena saya merasakan dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya awal pandemi itu ya, awal pembelajaran online itu saya masih kuliah, kalau nggak salah semester 2, itu S2 ya, waktu S2 belajar kuliah S2. Nah sebelum pandemi, saya itu ngajar ya, atau jam pelajaran di sekolah, itu kan jam 1 sampai jam setengah 4 baru pulang kan. Nah sedangkan saya kuliah itu dari Senin sampai Kamis itu jam 1 siang. Nah bagaimana ini, membaginya kan agak sulit nih sebelum pandemi. Akhirnya saya minta izin tuh ke kurikulum bahwa minta tolong jadwal saya dipadatkan di pagi ya, jangan ada jadwal yang di siang setelah zuhur, karena saya jam 1 izin untuk kuliah kecuali hari Jumat dan Sabtu. Nah akhirnya Jumat jam 1 tuh selalu ada siangnya gitu ya, dan tuh tiap pagi itu selalu full. Jadi kayak sebetulnya kan kalau guru tuh kan ada jam pertama ngajar, jam kedua mungkin bisa kosong, jam ketiga ngajar lagi. Nah tapi saya full terus tuh tiap hari Senin sampai Kamis tuh 1, 2, 3 ngajar. Dari pagi tuh setengah 7 sampai siang itu kerja lah, ngajar ya. Kemudian dari jam 1 sampai jam setengah 6 itu kuliah. Nah ini kayak juga berat ya, cukup berat waktu itu. Kemudian akhirnya pandemi nih, diputuskan pandemi. Bikin jadwal keluar itu jadwalnya sangat
fleksibel banget. Katanya ada sesi yang dimana siswa itu belajar secara mandiri ya di rumahnya, dan sisi yang bertemu secara online-nya itu cuman beberapa ini saja, berapa waktu saja, kayak cuma sejam sekali pertemuan gitu ya. Dan juga pulangnya itu memang jam 12 aja. Ya kayak akhirnya ya itu tadi, akhirnya dapat pandemi juga dapat positifnya. Dan kuliahnya juga jadinya online, nggak perlu ke kampus segala macam. Jadi kayak di sekolah saja bisa ngikutin pelajaran, maksudnya di tempat kerja gitu bisa ngikutin pelajaran. Itu dampak positifnya. Kemudian untuk dampak negatifnya mungkin beberapa guru dan siswa juga mengalami ya, atau udah tahu, udah famous lah dampak negatifnya. Yang pertama ya, kita bisanya satu arah aja, kayak guru yang ngomong, guru yang nyoret-nyoret ya, guru nyoret-nyoret layar kan, tapi siswa nggak semua bisa coret-coret. Kalau di offline kan bisa tuh ya, siswanya aktif nyoret-nyoret di ini, tapi ini lebih ke gurunya saja, kayak gurunya saja yang menyampaikan, nanti mungkin siswanya kayak jawab aja. Terus juga kita nggak bisa melihat keaktifan siswanya, nggak bisa memantau gitu ya. Kemudian kita juga susah untuk belajar secara kooperatif artinya kayak berkelompok gitu ya. Dan banyak lagi sih untuk dampak negatifnya gitu, kayak ya juga ya kita susah praktek segala macam juga susah. Oke. Sukanya, dukanya apa itu adalah tentang bagaimana keberhasilan siswa yang kita ajar. Gimana biar ini benar anak-anak nih paham, mengerti, dan ya itu bisa tertarik apa yang kita pelajari. Itu sukanya sih. Dukanya adalah ketika kita tidak berhasil mengeluarkan potensi siswa kita yang sebetulnya ada dalam diri siswa itu ya. Iya memang agak kesel sih kalau misalkan ada siswa tidur di kelas, siswa bosan di kelas. Mungkin juga ketika pembelajaran nggak aktif ya, ketika online segala macam, itu agak kesel. Namun ya berkaca dari kita sendiri ya wajar kalau mereka gitu, karena mungkin tidak tertarik sama pelajarannya, atau pelajarannya membosankan, atau mungkin gurunya membosankan. Jadi suka dukanya lebih ke kayak keberhasilan siswa sih, siswa ini meningkat atau enggaknya gitu. Jadi kalau siswanya meningkat maka itu adalah kesenangan tersendiri ya, sukanya di situ. Kalau dukanya tadi ketika kita mengajar tapi tidak ada perubahan yang signifikan terhadap siswa itu sendiri. Itu. Dulu pernah ngerasain capek, kalau akhir-akhir ini nggak mau merasakan capek gitu ya. Lebih mungkin kayak sekarang nggak mau aja capek. Paling capek ya capek fisik segala macam, istirahat ya udah gitu ya. Tapi kalau capek kayak udah nggak mau ngajar lagi, ketika melihat siswa yang tadi wah tidur di kelas, nggak perhatikan, malah ribut malahan ya. Kalau ribut kan mungkin ya, kalau banyak siswa-siswa putra ya mungkin ribut yang di bagian belakang. Nah itu capek ngajarnya ya. Kalau untuk sekarang ya janganlah capek, mungkin kita bagaimana cara mengajar kita biar lebih baik lagi aja, gitu sih. Ini sebetulnya juga banyak guru mempunyai cara-cara mereka yang berbeda ya. Nah kalau Mita sendiri bagaimana biar anak ini nggak lagi ribut di kelas, nggak bosan ya, tadi balik lagi ke bawah basic saya mengajar itu, atau gaya belajar saya itu pengen menarik siswa ini. Ya mungkin kita kasih apa dulu refreshing ya, ketika awal mungkin jangan langsung masuk pelajaran, apalagi kalau sudah matematika kan saya sendiri ngajarnya matematika. Itu pasti kan udah persepsi awalnya siswa udah kayak aduh matematika lagi kan, sudah kayak wah ini mikir lagi. Nah jadi jangan langsung dulu, mungkin awal kasih apa gitu, kayak mungkin video motivasi atau mungkin video biar mereka bisa fokus dulu ya. Kasih kayak mungkin video gimana nih kehidupan anak-anak yang tidak bisa sekolah segala macam ya, gitulah pokoknya segala macam gitu. Kemudian nanti baru kita masuk ke materi, dan masuk materi juga kayak jangan lebih ke ini sih, kalau saya lebih satu arah, saya jelasin nanti mereka mendengarin, lebih kayak Mister minta, atau saya minta ke siswa-siswa untuk yang lebih aktif gitu ya. Misalkan ngasih masalah dulu, nih kira-kira ada masalah ini, gimana kira-kira kamu gimana menyelesaikannya gitu. Ya gitu, mungkin mereka ada punya pendapat masing-masing berbeda-beda, baru deh nanti Mister kasih jalannya nih, gini soal jalannya. Itu jadi tidak langsung pembelajaran satu arah aja gitu ya. Waduh, pesan. Oke, jadi mungkin lebih banyak sebetulnya yang pantas memberi pesan guru kepada guru-guru yang lain. Namun di sini ya unzur mangkola wala tangzur mangkola ya. Mungkin bisa dilihat apa yang disampaikan saja, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Oke, jadi tentunya siswa-siswa atau murid-murid atau bahkan siapapun ya,
itu mempunyai potensi mereka yang berbeda-beda. Nah, saya percaya bahwa setiap siswa itu terlahir dengan potensi mereka masing-masing. Kita tidak bisa meminta mereka untuk benar-benar, ya, kita bisa meminta untuk benar-benar mau, ya, memaksa mereka untuk mau mengikuti pembelajaran kita. Contohnya saya sendiri matematika, saya nggak bisa meminta mereka semua untuk paham tentang matematika karena mereka punya potensi yang berbeda-beda di dalam diri mereka. Mantap, Sir. Gokil. Oh iya, Sir. Habis ini kita juga ada pertanyaan buat siswa. Kita dengerin dulu aja yuk. Ayo. Set 1, take 2, episode guru. Perkenalkan diri, nama dan kelas. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, nama gue Muhammad Muhlisin Habibi, biasanya dipanggil Habibi. Dan gue dari kelas 12 MIPA 3. Halo, aku Fatika dari 12 MIPA 6. Saya Muhammad Novaldo Aritejo dari 12 MIPA 1 ABBS. Nama saya Muhammad Rehan Maulana, saya dari kelas MIPA 4. Annyeong, nama aku Andina Urenisa dari kelas 12 MIPA 6. Hai, aku Adila Ufairana Zahira dari kelas 12 MIPA 6. Pertanyaan pertama nih, pernah kepikiran jadi guru nggak? Nggak pernah sih. Enggak pernah. Enggak sih, karena aku nggak minat. Sejauh ini kalau kepikiran untuk jadi guru mungkin belum ada ya. Pernah kepikiran jadi guru nggak? Pernah. Karena menurutku guru itu bukan sekedar profesi, tapi gimana kita mau ambil bagian untuk merubah hidup orang lain dengan sedikit uluran tangan yang kita lakukan. Nggak pernah sih, tapi kayaknya bakal sih guru dari anak-anak kita nanti. Ketika mendengar kata guru, apa yang terlintas sih di pikiran? Guru itu menurutku Tugas. Pendidikan dan kasih sayang. Digugu dan ditiru. Manusia super. seseorang yang menuntun kita pada jalan yang benar. Pendidik profesional yang tugasnya adalah mendidik, bukan menghardik. Nah, seorang guru adalah sosok yang menilai, mengevaluasi, membersamai, memotivasi para murid-murid tercintanya. Sepenting apa sih peran guru di kehidupan kamu? Kalau guru itu ibarat jalan pada ke jalan. Penting banget sih, gila. Karena selain ilmunya yang kita butuhin, kita juga butuh bimbingan dari mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas dalam kehidupan. Guru itu berperan sangat penting dalam kehidupan kita. Ibaratkan Lampu pada jalanan yang menyinari kita pada gelapnya dunia ini. Karena guru tuh fasilitator, ngajarin kita banyak hal yang sebelumnya kita nggak pernah tahu, terutama di materi-materi kehidupan. Penting apa sih peran guru di kehidupan kamu? Menurut aku ya, penting banget. Ibaratnya kayak jiwa dan raga yang nggak dipisahkan. Penting banget sih ya, terutama di dalam kehidupan aku. Soalnya kenapa? Guru salah satu hal yang bisa membuat aku menjadi Habibi yang sekarang, bukan Habibi yang dulu. Pernah nggak sih kamu bilang sopan sama guru kamu? Pernah? Pernah sih. Pernah dong. Kalau dibilang pernah sih pernah ya, tapi nggak sadar dan juga di luar keinginan. Pernah ya, namanya seorang siswa mungkin secara sengaja ataupun tidak sengaja. kita semua tidak ada rasa keinginan untuk bertindak tidak sopan terhadap guru ya. Ada guru nih lagi nerangin, tapi aku malah sibuk sendiri, enggak merhatiin sampai akhirnya gurunya itu sedih lah ya. Terus sampai gurunya sakit hati banget dan akhirnya gurunya bilang minta saya yang keluar apa kalian yang keluar. Nah terus temanku malah bilang ibu aja yang keluar, terus akhirnya gurunya nangis. Kebetulan gue waktu itu masih bukan masih sih, menjadi mantan ketua OSIS juga di sekolah, jadi itu juga sempat jadi teguran gitu kan ya. Terus gue bilang kayak, Miss kan sekarang udah nggak jadi kelas nih, jadi kan ya bukan jadi panutan buat teman-teman yang lain. Itu sih mungkin yang agak sedikit menurut orang di sekitar itu nggak sopan gitu. Nah, kan orangnya tuh ngantukan, jadi setiap kayak dimanapun tuh sering ngantuk, apalagi habis begadang gitu ya. Apalagi yang bikin paling memalukan itu waktu jam tahfidz harusnya setoran, tapi akunya malah tidur, disuruh berdiri tapi malah tidur. Kan
ya Allah kasihan banget ya Missnya tuh, ya intinya merasa bersalah. Aku pernah ngacangin guru waktu lagi Google Meet, aku bukannya dengerin, aku malah buka sosmed, balas-balasin chat. Padahal kan kita tuh posisinya sebagai murid harusnya kita yang butuh ilmu dari beliau kan. Tapi malah kita asik sama dunia kita sendiri. Kita nggak hargain semangat dan usaha beliau untuk jadiin kita generasi yang berpendidikan. Waktu itu razia rambut. Nah, gurunya dari Madura. Yaudah, aku bilang aja nih, wah, habis potong rambut khas Madura. Dan intinya jangan sampai ditiru sama kalian ya, pembelajaran gitu. Amazing. Berjasa, Bercahayalah. inspirasi. Love you so much. Lilin, mau tau nggak spoilernya apa? Lilin adalah sosok yang rela membakar dirinya untuk menerangi orang lain. Nah, sama seperti guru itu rela banget mengorbankan dirinya untuk kita murid agar kita tuh menjadi sukses dan orang yang memiliki pengetahuan sebagai manusia yang berguna di masa depan dan kualitas. Sekian dari saya. Saudara PB Orang guru honorer di Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh juga rela mengabdi selama 16 tahun kepada negara. Karena persepsinya kan kita kan sering banget tuh lihat gaji guru sudah ngajar capek-capek gajinya 100.000 per bulan. Nah gitu. Nah itu kan yang muncul di media seperti itu. Nah sedangkan di negara lain, Finlandia, Jepang, itu seleksi menjadi guru itu sangat-sangat ketat sekali. Bahkan jadi guru tuh minimal harus S2. Itu dari guru sekolah dasar ya, dari guru TK. Itu minimal sekolahnya S2. Nah gitu. Jadi kalau ditanya kenapa mereka jarang bercita-cita jadi ini, karena yang terlihat sih di media bahwa ini lebih keren, kayak polisi lebih keren, dokter lebih keren, pilot lebih keren gitu. Sedangkan guru dikasihnya tuh kayak kasihan nih, capek guru kan, gajinya sedikit segala macam. Mungkin itu sih kenapa jarang ada yang bercita-cita sebagai guru. Kayak mungkin perlu ini ya, biar banyak tuh mungkin, wah jadi guru nih bagus, nih keren segala macam, bisa public speaking, bisa ngomong di banyak orang, bisa ngajarin orang gitu. Harusnya muncul di media tuh yang kayak gitu.